Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum dimulai pengajian ini, tentu terlebih dahulu pengajian ini sebagaimana mestinya di dalam perkuliahan idealnya bermuajahah, akan tetapi karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19, maka oleh karenanya kampus menyarankan kuliah daring. Karena adanya berbagai hal, maka kemudian saya punya inisiatif untuk kemudian melakukan satu rekaman yang nanti bisa di-share sehingga kemudian pengajiannya bisa berlanjut melalui dibuka kembali rekaman itu. Silahkan di-setel rekamannya. Marilah kita pengajian ini kita mulai sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wa imtithalan li amrillahi ta'ala wa rusulihi faqad kana as-sahabatu yusbituna fi naqli al-akhbari wa qabuliha wa la siyama idha shakku fi sidqi an-naqili laha wa dhaharu bina'an ala hadha mawdu'il inayati bil isnadi wa qimatihi fi qabulil akhbari aw raddiha. Wa imtithalan, dan melaksanakan perintah dan melaksanakan di amrillahi terhadap perintah Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Shalla, semoga menambahkan rahmat Allah wasallam, dan semoga menambahkan keselamatan Allah alaihi terhadap kanjeng Nabi. Faqad kana, maka telah ada as-sahabatu, para sahabat, radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridai Allah anhum, untuk sahabat, yusbituna, mereka teguh, fi naqlil akhbari, dalam memindahkan atau menukil berbagai berita, wa qabuliha, dan menerima berita tersebut. Faqad kana, maka telah ada as-sahabatu, sahabat, radhiya semoga meridai Allah anhum, terhadap sahabat, yusbituna, mereka teguh para sahabat, fi naqlil akhbari, dalam menukil atau memindahkan berbagai khabar, wa qabuliha, dan menerima berita tersebut. Wala siyama, dan terutama idza syakku, apabila mereka melaporkan atau meriwayatkan fi sidqin naqili, tentang kejujuran orang yang menukil atau orang yang mendapatkan laha terhadap riwayat atau khobar-khobar tersebut. Fadhaharu, maka tampak binaan, satu konstruksi atau satu bangunan, ala hada mawdu'il inayat, terhadap bentuk upaya atau objek upaya, bil isnadi, melalui sanad, wa qimatihi, dan nilai sanad, fi qabulil akhbari, dalam menerima berbagai khabar, aw raddiha, atau menolak khabar tersebut. Wa dhahara, maka tampak binaan sebagai satu bangunan, satu gambaran, ala hada mawdu'il inayati, terhadap upaya objek tersebut, bil asnadi, melalui sanad, wa qimatihi, dan nilai sanad, fi qabulil akhbari, dalam menerima berbagai berita, aw raddiha, atau tertolaknya berita tersebut. Faqad jaa, maka telah datang, fi muqaddimati sahihi muslimin, di dalam muqaddimah sahih Muslim, an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin, seorang tabi'in, qala, berkata Ibnu Sirin di dalam kitab muqaddimahnya Sahih Muslim, lam yakunu, tidak ada mereka, itu tentunya pada saat itu adalah para sahabat, ya. Yas'aluna,
para sahabat yang belum terjadinya fitnah. Ya. Yas'aluna, mereka bertanya anil isnadi, tentang sanad. Mereka dahulu tidak berpertanyakan sanad. Falamma waqa'atil fitnah, maka pada saat terjadi al-fitnatu fitnah, ujian di kalangan umat Islam, di kalangan para sahabat yang saat itu terjadi pada masa embrionya ada pada masa Sayyidina Utsman, lalu kemudian terjadi pada masa Sayyidina Ali, hingga puncaknya sampai kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Qalu, mereka berkata, sammulana rijalakum fayunduru ila ahli sunnati fayukhadu hadithuhum wa yunduru ila ahli bidah fala yukhadu hadithuhum. Sammu, berikanlah nama lana kepada kami, rijalakum, tentang laki-laki kalian. Disebut rijal karena memang rata-rata mayoritas hadis, mayoritas para periwayat ahli hadis adalah laki-laki. Tapi bukan berarti bahwa kemudian tidak ada sahabiat atau para periwayat sahabat perempuan. Jelas ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah, dianggap juga sebagai corong daripada periwayat, dan itu tidak menafikan. Sekalipun demikian, tetaplah kemudian disebut dengan nama rijal. Maka tidak ada istilah nisaul hadis, yang ada adalah rijalul hadis. Seperti dalam kitab hadis disebut dengan rijalul hadis. Samu, berikanlah nama lana kepada kami, rijalakum, terhadap laki-laki kalian, maksudnya periwayat kalian, fayundur, maka dapat dilihat ila ahli sunnati, terhadap ahli sunnah, ahli hadis, ahli sunnah. Nah, ini semua sunnah tentu nanti akan dibedakan kalau di dalam kajian ulumul hadis. Fayukhadu, maka kemudian diambil hadis hukum hadisnya, dapat diambil hadis hukum hadisnya para ahli sunnah, wayundur, dan dapat dilihat ilal ahli bidah, terhadap ahli bidah. Wayunduru, dan dapat dilihat ilal ahli bidah, terhadap ahli bidah. Fala yukhadu, maka tidak dapat diambil hadis hukum hadisnya mereka, yaitu ahlul bidah. Jadi sebelum terjadi fitnah di kalangan umat Islam karena persoalan politik, maka saat itu belum terjadi penanyaan atau penyangsian terhadap siapa yang membawa riwayat atau siapa yang membawa berita-berita Rasulullah. Namun setelah terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin dari persoalan politik hingga sampai kepada persoalan teologis, maka oleh karena terjadi faksi-faksi di antara umat Islam, dan ini berimbas kepada persoalan periwayatan hadis. Nah, karena di dalam politik tadi terjadi persoalan yang kemudian menjadi krusial hingga berimbas pada persoalan teologis, maka kemudian tidak sedikit sebagian kitab rijalul hadis yang kemudian menyangsikan mereka para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan tabi'in, yang kemudian tidak diterima. Dan ini biasanya ada kemudian misalnya rojulun syi'i, rojulun khariji, rojulun murji'i, rojulun qadari, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu di antaranya adalah bisa dibaca di dalam kitabnya Tarikhul Kabirnya Imam Bukhari. Wabinaan, dan berdasarkan bangunan tadi, ala annal khabar, bahwa sesungguhnya khabar la yukbal, tidak akan diterima khabar illa ba'da ma'rifati sanadihi, kecuali setelah mengetahui sanad khabar tersebut. Faqad dhahara, hingga kemudian tampak ilmul jarh wa ta'dili, ya, pengetahuan jarh wa ta'dil atau ilmu jarh wa ta'dil. Nah, setelah kemudian kita mengetahui cerita tentang bahwa sanad itu menjadi sesuatu yang penting, yang menandai bahwa khabar tidak akan muncul kecuali ada sanadnya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin sebuah khabar akan muncul tanpa ada orang yang membawa khabar tersebut. Nah, yang membawa khabar tersebut inilah yang kemudian disebut dengan sanad. Nah, dari sanad inilah kemudian muncul atau lahirlah yang kemudian kita kenal dengan ilmu jarh wa ta'dil, yang menjadi bagian daripada ilmu hadis. Wal kalamu, dan pembahasan ala ruwati, terhadap para periwayat.
Bahkan bukan hanya ilmu jarh wa ta'dil, tetapi juga pembahasan tentang para periwayat. Wa ma'rifatul muttasili, dan mengetahui mutasil ketersambungan. Wal awil munqati'i, dan awil munqati ataupun keterputusan minal asanidi dari berbagai sanad. Jadi yang lahir dari ilmu sanad tadi salah satunya adalah ilmu jarh wa ta'dil. Apa itu jarh wa ta'dil? Ilmu tentang kritik positif atau kritik negatif terkait orang yang mendapatkan atau orang yang membawa riwayat. Bisa dari muru'ahnya yang kemudian dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah adalah, atau bisa juga dilihat dari intelektualnya yang kemudian dikenal dengan istilah dhabt. Atau juga bisa juga dilihat dari jalur riwayat hadisnya yang kemudian disebut dengan mu'allal dan syadz. Syarat-syarat inilah yang kemudian dianggap sebagai ilmu yang mempelajari tentang persoalan sanad yang itu lahir. Nah, maka oleh karenanya terdapat beberapa kitab yang kemudian ditulis oleh para ulama. Ada salah satunya nama kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Misalnya kitab Abdurrahman bin Abi Hatim, di mana di dalamnya menjelaskan berbagai riwayat tentang penilaian mereka. Seperti misalnya rajulun thiqah, rajulun thiqatun thiqah, rajulun aqdabun nas. Kalau misalnya ta'dil berarti dia disebut thiqah. Kalau misalnya dia disebut tajrih, misalnya aqdabun nas. Atau misalnya rajulun dajjal, dan seterusnya dan seterusnya. Wa ma'rifatil ilalil hafiyati. Lahir juga dari ilmu sanad ini, ya, meskipun nanti terjadi juga pada matan. Wa ma'rifatil ilalil hafiyati, dan pengetahuan tentang ilalil hafiyah. Jadi ilat-ilat yang samar yang ada pada baik sanad maupun hadis. Bahkan ilal ini dianggap sebagai ilmu yang tertinggi di dalam kajian hadis. Wa dukhril kalami fi mahdirwati, dan munculnya pembahasan tentang sebagian para periwayat. Misalnya ada kitab yang kemudian menjelaskan tentang khusus yang sikoh saja, yang terpercaya saja. Ada juga kemudian periwayat yang dianggap du'afa. Ada juga periwayat yang dianggap mudallis. Ada juga yang periwayat yang dianggap misalnya yang matruk. Orang-orang yang memang riwayatnya harus ditinggal hadisnya. Tidak boleh dipakai. Waduhril kalami, dan munculnya pembahasan fi ba'di ruwati tentang sebagian para periwayat. Lakin akan tetapi ala killatin sedikit, likillatir ruwatil majruhina, karena sedikitnya para periwayat al majruhina yang dinilai atau dikritik negatif fi awalil amr, pada awal pertama Islam. Jadi pada awal pertama Islam, tentu setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, atau bahkan relatif sejak masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hingga sampai kepada kemudian Sayyidina Utsman, relatif tidak bisa atau tidak dapat kemudian para periwayat sahabat itu dianggap majrih. Meskipun juga tidak juga menafikan setelah kemudian Sayyidina Ali itu juga banyak kemudian yang sedikit sekali yang dinilai negatif. Tapi karena terjadinya fitnah, maka kemudian seolah-olah mereka orang-orang yang konsen dalam membawa riwayat hadis dianggap sebagai orang-orang yang tajrih. Tetapi itu sebenarnya sangat sedikit. Summa tawassa, kemudian memperluas al-ulama fi dzalika, dalam urusan pentingnya sanad, hatta dhahar, hingga kemudian tampak al-bahsu, satu pembahasan, fi ulumin katsiratin, di berbagai ilmu yang banyak. Fi ulumin katsiratin, di berbagai ilmu, tata'allaqu, yang berkaitan ulum katsirat bil hadis, dengan hadis. Di antaranya min nahiyati dhabtihi, dari sisi kedobitannya, wa kaifiyati tahammulihi, dan bagaimana mendapatkan hadis, wa adaihi, dan menyampaikan hadis, wa ma'rifati nasihihi, dan mengetahui nasih mansukhnya hadis, min mansuhihi, dari mansukhnya hadis, wa gharibihi, dan gharibnya hadis, wa ghairi dzalika, dan selain ilmu-ilmu tersebut yang kemudian sudah dikembangkan oleh para ulama, baik dari sisi proses periwayatan, dari sisi apakah ada yang kemudian dianggap nasih, ada juga yang kemudian dianggap mansukh, atau juga ada yang kemudian masuk dalam kategori gharib. Nah, tahammul wal ada ini juga menjadi cabang daripada ilmu hadis, dan nasih mansukh juga sama menjadi cabang
Misalnya tentang persoalan hijamah. Hijamah itu pernah ada 2 hadis yang kemudian seolah-olah dianggap mukhtalaf, dianggap pertentangan. Kenapa? Karena pada mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hijamah, pada saat itu kemudian batal, tapi pada yang sama di sisi waktu lain kemudian Rasulullah melakukan hijamah tetapi kemudian tidak batal. Hanya pada tahun yang berbeda. Nah, inilah yang kemudian di mana hadis yang pertama tentang hijamah tadi dimansuh oleh hadis yang kedua. Sehingga ketika ada kemudian terjadi puasa lalu ada orang yang pengen hijamah, maka itu tidak dianggap membatalkan. Ini salah satu contoh daripada hadis nasikh wal mansuh. Demikian pula gharib. Nah, gharib juga salah satu contohnya misalnya disebutkan di dalam hadis, ada juga yang menjelaskan bahwa gharibil hadis ini harus dibedakan dengan hadis gharib. Kalau hadis gharib, maka berarti hadisnya itu masuk dalam kategori riwayat ahad, di mana salah satu macamnya adalah hadis gharib. Tapi kalau gharibil hadis, di mana lafadznya itu sangat langka diucapkan oleh para periwayat hadis. Kenapa kemudian terjadi demikian? Karena saat Islam menjadi ekspansi yang begitu luas hingga sampai kemudian bertemu dengan bangsa ajam, maka bangsa non-Arab, maka kemudian terjadilah dakwah Islam yang dilakukan bukan hanya oleh orang Muslim, yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang notabene-nya di mana mereka adalah menggunakan bahasa ibu mereka dengan bahasa Arab, tetapi kemudian karena mereka masuk Islam lalu mereka mendakwahkannya dan pada saat yang sama menggunakan bahasa mereka. Kelangkaan dan aneh bahasa ini yang dimana tidak sesuai dengan lafadznya tetapi maksudnya sama sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, maka oleh karenanya timbullah masalah sehingga oleh ulama dirumuskanlah yang dikenal dengan istilah gharibil hadis. Jadi bukan hadis gharib. Kalau hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan di mana sejak masa Rasulullah sampai periwayat ke bawah, sampai tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga sampai kepada mukharrid hadis, hanya ada satu periwayat. Nah, ini seperti yang hadis masyhur, innamal a'malu binniyat. Dari Sayyidina Umar sampai kepada mukharrid, sampai kepada Imam Bukhari, menurut satu riwayat, hanya sendirian. Maka oleh karenanya, karena dia tafarrud, karena dia mutlak tafarrud, maka kemudian dikenallah dengan istilah hadis gharib. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada contoh-contoh tersebut, illa anna dzalika, kecuali bahwa sesungguhnya hal tersebut kana yatanaqalu ulama'u safawiyan. Kana ada yatanaqalu, saling menukil hu terhadap hadis tersebut al ulama'u, para ulama safawiyan, secara safawi. Itu safawi itu istilahnya dalam konteks sekarang door to door, saling bertemu, talaki, sezaman terjadi. Tsumma tatawwar, kemudian berkembang al-amru, satu persoalan, wasorot, dan terjadi hadhil ulumu, berbagai ilmu. Nah, hingga kemudian setelah dikembangkan oleh para ulama, akhirnya kemudian urusan persoalan hadis menjadi berkembang. Bahkan ilmu-ilmu yang lahir tadi, ilmu-ilmu yang lahir baik dari sanad khususnya, kemudian ilmu tersebut kemudian ditulis, wasorot, dan jadi hadil ulumu, berbagai ilmu tersebut tuktabu, ditulis, watusjalu, dan dirilis dan didaftar, lakin akan tetapi fi amkinatin, ada di tempat-tempat mutafarriqatin, yang berbeda-beda atau terpisah-pisah, minal kutubi, dari berbagai kitab, mamjuzatan, yang masih campur baur, bi ghairiha, dengan selainnya, bi ghairiha, dengan selain, yaitu dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi meskipun kemudian dikembangkan oleh para ulama, ilmunya sudah dirilis, ilmunya sudah ditulis, terjadi secara sporadis, terjadi secara berpisah, akan tetapi itu sifatnya masih ada dalam satu kondisi yang campur baur, minal ulumil ukhra, di antaranya dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti contoh ka ilmil usuli, seperti ilmu usul, wa ilmil fikih, dan ilmu fikih, wa ilmil hadis, dan ilmu hadis. Jadi pada saat itu sekalipun kemudian berkembang, lahir dari kajian sanad, lahir dari kajian matan, khususnya dari kajian sanad, hingga kemudian terjadi penulisan dan merilis berbagai ilmu, akan tetapi itu masih bercampur baur. Misli kitab risalati, contohnya kitab ar-risalah, wa kitab al-ummi, dan kitab al-um,
Kilahuma, ya, kilahuma li Imam Syafi'i. Kilahuma adapun keduanya li Imam Syafi'i, karyanya Imam Syafi'i. Wa akhiran, hingga pada akhirnya lamma nadijat, pada saat telah matang al-ulum, berbagai ilmu, wastaqarra, dan telah tetap al-istilahu, istilah atau terminologi, wastaqalla, dan menyendiri atau terpisah, kullu fannin, setiap jenis, an ghairihi, dari yang lainnya. Hingga kemudian pada akhirnya ilmu-ilmu yang tadi sudah dikembangkan oleh para ulama, yang tadinya masih campur baur, kemudian begitu setelah matang dan muncul istilah-istilah yang kemudian membedakan antara satu ilmu dengan yang lainnya, dan ini terjadi peristiwa ini pada abad 4. Wadhalika, dan adapun terjadinya semua itu fil qarni rabi'il hijri, ada pada abad 4. Afroda ulama, afroda telah memunfaridkan, telah menyendirikan ala ulama, para ulama, ilmu mustalahi, ilmu mustalahil hadis, fi kitab mustaqilin, di dalam kitab yang terpisah, di dalam kitab yang independen, yang tidak bercampur dengan ilmu-ilmu lainnya. Wa kana, dan ada, min awwaliman, termasuk ulama yang pertama, afrodahu, yang telah memisahkan dengan ilmu-ilmu yang lain, bitasnifi, dalam bentuk karya, al-Qadiyu Abu Muhammadinil Hasani Abdurrahmani ibni Khalad ar-Ramahurmuzi. Khalad ar-Ramahurmuzi, seorang qadi, seorang hakim, ya, seorang hakim bernama Abu Muhammad, namanya Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi, al-mutawaffas sanah 360 Hijriah, yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Fi kitabihi al-muhaddisul fasilu bainar rawi wal wa'i, di dalam kitabnya yang berjudul al-muhaddis al-fasil bainar rawi wal wa'i. Wa sa'adhkuru, dan aku akan menyebutkan asyharul musannafati, karya-karya paling populer fi ilmil mustalahi, karya-karya paling populer fi ilmil mustalahi, tentang ilmu mustalahil hadis, bin khini ifradihi, dari sisi keterpisahannya, bitasnifi, ada dalam bentuk karya, ila yaumina hadza, hingga pada hari ini. Mari kita lanjut ke sub berikutnya. Asyharul musannafati fi ilmil mustalah, karya-karya paling populer fi ilmil mustalah, tentang ilmu mustalahil hadis. Pertama, di antara karya-karya yang paling populer tentang ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis adalah nama lain daripada ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini punya nama lain. Pertama, disebut ilmu hadis saja. Bahkan orang yang pertama menyebutkan kata-kata ilmu hadis itu adalah, kalau tidak salah, Abu Abdullah Al-Hakim, penulis karya Al-Mustadrak. Nah, kemudian belakangan ya, disebutlah dengan istilah, ada ilmu mustalahil hadis, ada juga ilmu mustalahil asar, ada juga usulul hadis. Bahkan sebelum menjadi nama-nama tersebut, ilmu hadis juga dikenal dengan ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Nah, ilmu riwayah dan ilmu dirayah ini baru kemudian lahir pada masa belakangan, yaitu tepatnya pada abad 4 setelah Khatib al-Baghdadi. Nah, kenapa kemudian disebut mutaakhirin? Karena pada abad 1 hingga sampai abad 3 oleh para ulama Islam dikenal dengan periode mutaqaddimin atau awal. Nah, setelah itu kemudian abad 3 sampai ke sana barulah kemudian disebut dengan mutaakhirin. Maka oleh karenanya ketika ilmu riwayah dan dirayah sebagai nama lain daripada ilmu hadis, dia baru muncul belakangan, dikumandangkan oleh orang-orang para ulama hadis yang akhir. Maka pada saat awal-awal tidak dikenal dengan istilah itu. Namun belakangan ini dikenallah kemudian disebut dengan ilmu mustalahil hadis, ilmu mustalahil asar, ilmu usulil hadis, dan ilmu hadis itu sendiri. Pertama, karya yang pertama, Al-Muhaddisu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i, yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Sunafahu, telah menyusun terhadap kitab tersebut Al-Qadi wa Abu Muhammadanil Hasani, ini Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi, al-mutawaffas sanah 360. Seorang hakim yang bernama Abu Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi, yang meninggal pada tahun 360.
Lakinnahu akan tetapi musannif yaitu Al-Qadi tadi Abu Muhammad dan mistau'ab belum mengisikan abhasal mustalahi berbagai pembahasan mustalahil hadis kullaha semuanya. Meskipun dia sebagai orang yang pertama menyusun kitab hadis yang memisahkan antara ilmu hadis dengan ilmu yang lainnya, tapi dia kemudian belum memuat semuanya. Wahada, dan adapun ini sya'numan, urusan seorang ulama yaftatihu yang mengawali ulama tersebut atas nifa satu bentuk karya fi ayyi ilmin di ilmu manapun ghaliban secara umum. Jadi meskipun musannif ini adalah orang yang pertama, akan tetapi dia tidak memuatkan semua pembahasan ilmu mustalahul hadis. Meskipun demikian, ia dianggap sebagai ulama yang pertama atau yang merintis tentang ilmu ini secara umum. Jadi kalau dianggap bahwa siapakah orang pertama yang secara umum menulis tentang ilmu hadis, ya tentu adalah siapa namanya Al-Qadi. Dengan syarat tentu yang sudah membedakan antara ilmu hadis dengan ilmu-ilmu yang lain. Karya yang kedua tentang ilmu hadis adalah Ma'rifatu Ulumil Hadis, yaitu Ma'rifah Ulumul Hadis. Karya yang berjudul Ma'rifah Ulumul Hadis. Sonnafahu telah menyusun terhadap kitab tersebut Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisabur, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisabur, Al-Mutawaffa sana 405 Hijriah. Lakinnahu, akan tetapi Abu Abdullah lam yuhadzab. Hadzaba yuhadzibu lam yuhadzib, belum menyeleksi. Abu Abdullah al-Abkhasa berbagai pembahasan walam yurab, dan belum terurut terhadap al-Abkhas at-tartibul faniyyu. At-tartibul faniyyi urutan yang pas, ya, urutan yang sejenis, al-munasibah yang pantas. Saya ulangi. Walam yuratib, dan belum terurut terhadap pembahasan at-tartibul faniyyi, urutan yang sejenis, al-munasibah terhadap sesuatu yang pantas pembahasannya. Jadi, karya yang kedua berjudul Ma'rifah Ulumul Hadis ini ditulis oleh Abu Abdullah, ya, yang meninggal pada tahun 405 Hijriah, akan tetapi dia belum menyeleksi berbagai pembahasan, bahkan belum melakukan sistematisasi, ya, terhadap pembahasan-pembahasan yang sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, Al-Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis, kitab Mustakhraj ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Kenapa disebut ada istilah mustakhraj di sini? Nanti di sini ada penjelasannya. Mustakhraj itu dari kata-kata kharaja. Kenapa kemudian disebut demikian? Karena ternyata apa yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Hakim ternyata masih ada pembahasan-pembahasan ulumul hadis yang belum termuat. Maka oleh karenanya, oleh ulama setelahnya dimasukkanlah pembahasan-pembahasan yang belum termuat itu. Nah, pembahasan yang belum termuat itu dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar, maka oleh karenanya dimasukkanlah di dalam kitab yang nanti ditulis oleh ulama setelahnya. Maka kemudian diberikanlah nama Al-Mustakhraj dari kata-kata khoroja, yang masih ada di luar. Secara sederhana bahasanya, artinya seperti itu. Sonnafahu telah menyusulhu terhadap kitab tersebut Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani. Al-Mutawaffa sana 400. Berapa nih? Tidak jelas ini tulisannya. Coba dicek dulu sebentar. Coba dicek dulu di kitabnya. Jelas itu. 430. Ya, Al-Mutawaffa sana 430 Hijriah, itu 430 Hijriah meninggalnya. Nah, ini disebut mustakhraj. Istadraka fihi 'alal hakimi ma fatahu fi kitabi. Istadraka, menemukan fihi di dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, 'alal hakimi terhadap Abu Abdullah Al-Hakim, menemukan berbagai penjelasan. Penjelasan-penjelasan tentang ilmu hadis, fata yang tertinggal penjelasan tersebut terhadap
fata yang tertinggal al-hakim terhadap penjelasan-penjelasan tersebut. Bisa juga dibalik, ya. Fi kitabihi di dalam kitabnya, yaitu ma'rifati ulumul hadisi, ma'rifah ulumul hadis. Min qawaidi hadal fanni, di antaranya adalah kaidah-kaidah tentang jenis ilmu ini. Lakinnahu akan tetapi siapa namanya Abu Nu'aim taroka, tetap mengabaikan Abu Nu'aim asya'a, tetap meninggalkan Abu Nu'aim asya'a, berbagai sesuatu atau sesuatu yang sedikit, yumkinu, yang mungkin lil muta'aqibi, bagi orang yang setelahnya atau bagi ulama yang setelahnya, memungkinkan apa? Ayyastadrikaha alaihi aydan, ayyastadrikaha, menemukan muta'aqib terhadap asya alaihi, terhadap karyanya Abu Nu'aim aydan, demikian juga. Artinya bahwa meskipun Abu Nu'aim tadi memasukkan atau mencantumkan sesuatu yang belum dimasukkan oleh Abu Abdullah Al-Hakim, tidak menutup kemungkinan karyanya Abu Nu'aim pun yang sudah dimustakhraj tadi, barangkali oleh ulama setelahnya ada sesuatu yang masih tertinggal. Maka oleh karenanya Abu Nu'aim ya, dengan tawaddu mengatakan bahwa saya juga tidak menutup kemungkinan nanti ada ulama setelahnya yang kemudian akan memberikan mustakhraj kembali. Artinya bahwa ada yang barangkali kemudian menganggap bahwa yang masih tertinggal penjelasan-penjelasan persoalan hadis itu. Maka kemudian tidak menutup kemungkinan ulama setelah saya pasti akan ada yang kemudian memberikan itu. Yang keempat, al-kifayatu fi ilmi riwayah. Al-kifayah fi ilmi riwayati, yaitu kitab berjudul Kifayah fi ilmi riwayah. Sonnafahu, telah menyusun terhadap kitab al-kifayah Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Sabit al-Khatibi al-Baghdadi. Bernama Ahmad bin Ali bin Sabit bin Khatib al-Baghdadi, al-masyhur yang terkenal dengan Khatib al-Baghdadi, al-mutawaffa sana 463 Hijriah. Wa huwa kitabun khafilun bi takhriri masaili hadzal fanni wa bayani qawaid riwayah. Wa huwa, adapun kitab al-kifayah, kitabun merupakan kitab khafilun yang mencakup bi takhriri masaili hadzal fanni, dengan berbagai masalah-masalah jenis ini yang cukup teliti. Wabayani qawaid riwayati, dan menjelaskan prosedur-prosedur periwayatan. Wabayani qawaid hadar riwayati, dan menjelaskan kaidah-kaidah riwayat hadis. Wa yu'addu, dan dianggap atau dinilai kitab Al-Kifayah ini min ajalli masadiri hadal ilmi, termasuk sumber-sumber yang paling agung tentang urusan periwayatan hadis. Jadi kalau kemudian kita mau melihat bahwa bagaimana proses periwayatan hadis Rasulullah SAW, khususnya dari masa Rasulullah hingga sampai kemudian di mana Khatib al-Baghdadi meninggal, maka cukuplah kemudian kita melihat kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Ahmad Khatib al-Baghdadi juga punya karya yang cukup besar dalam kitab tarikh. Dia punya karya namanya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ini tidak kurang antara 20